Assalamualaikum adik-adik, kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar bab aritmetika sosial bagian pertama, yaitu tentang pembelian, penjualan, untung dan rugi. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Amati gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar transaksi seorang pedagang dan pembeli. Nah, misal, seorang pedagang sayuran membeli sayuran yang akan dijualnya seharga Rp5.000. Berapa rupiahkah ia harus menjual sayurannya agar mendapat untung? Nah, kira-kira berapa adik-adik? Nah, jika ada pembeli yang menawar seharga kurang dari Rp5.000, menurut kalian apakah pedagang tersebut akan menjual sayurannya? Nah, misalnya kalau seorang pedagang itu kulaan dengan harga Rp5.000, nah berapa rupiahkah ia harus menjual sayurannya agar mendapat untung? Ya jelas harus lebih dari Rp5.000. Nah, jika ada pembeli yang menawar seharga kurang dari Rp5.000, menurut kalian apakah pedagang tersebut akan menjual sayurannya? Nah, gimana adik-adik? Tentu tidak kan? Nah, kalau akan menjual dengan harga kurang dari Rp5.000, pasti pedagang tersebut akan rugi. Ya. Dalam proses jual beli, seorang pedagang tidak selalu mendapatkan keuntungan atau laba. Ada kalanya ia juga mengalami rugi. Kapan seorang pedagang memperoleh untung dan kapan ia akan mendapatkan rugi? Perhatikan gambar di bawah ini. Misalnya, ada seorang pedagang nasi kuning dengan modal Rp300.000 menjual 50 bungkus dengan harga Rp6.000 tiap bungkusnya. Nah, kira-kira ini rugi atau untung? Nah, gambar berikutnya, ada seorang penjual es krim dengan modal Rp200.000 kemudian menjual 65 bungkus dengan harga Rp3.000 setiap cupnya. Nah, ini juga termasuk untung atau rugi? Nah, gambar ketiga, ini adalah seorang penjual bakso dengan modal Rp400.000 menjual 60 bungkus dengan harga Rp8.000 setiap porsinya. Nah, pedagang bakso ini mengalami untung atau rugi? Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, lengkapilah tabel berikut ini. Nah, yang nomor 1, nasi kuning 50 bungkus dengan harga Rp6.000 per bungkusnya. Modalnya Rp300.000. Penjualannya berarti 6.000 dikali 50 bungkus adalah Rp300.000. Penjualan dikurangi pembelian hasilnya 0. Kemudian penjual es krim menjual 65 cup dengan harga Rp3.000 per cupnya. Modalnya Rp200.000. Berapakah penjualannya? Ya, 65 dikali Rp3.000. Hasilnya Rp195.000. Kemudian penjualan dikurangi pembelian hasilnya -5.000. Nah, ini karena modalnya lebih besar daripada harga penjualan, maka -5.000. Kemudian penjual bakso dengan menjual 60 porsi
dengan harga Rp8.000 per porsinya dengan modal Rp400.000. Harga penjualannya adalah 60 dikali 8.000. Hasilnya Rp480.000. Nah, untuk penjualan dikurangi pembelian, hasilnya adalah Rp80.000. Berdasarkan tabel tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Pedagang mana yang hasil penjualannya kurang dari modal? 2. Pedagang mana yang hasil penjualannya melebihi modal? 3. Pedagang mana yang hasil penjualannya sama dengan modal? Nah, berarti pedagang yang hasil penjualannya kurang dari modal adalah pedagang es krim atau yang nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 2, pedagang mana yang hasil penjualannya melebihi modal? Yaitu pedagang bakso yang nomor 3. Kemudian pertanyaan nomor 3, pedagang mana yang hasil penjualannya sama dengan modal? Yaitu pedagang nasi kuning atau nomor 1. Nah, dari kejadian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa misalnya HB itu adalah harga pembelian, HJ adalah harga penjualan, maka HJ sama dengan HB itu disebut impas. Sedangkan HJ kurang dari HB itu disebut rugi. Sedangkan HJ lebih besar dari HB itu disebut untung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Pak Amin membeli motor seharga 8 juta rupiah. Karena ia memerlukan uang secara mendesak, akhirnya ia jual motor tersebut dengan harga Rp7.250.000. Untung atau rugikah yang diperoleh Pak Amin? Tentukan besarnya. Kita jawab, HB atau harga pembelian sama dengan 8 juta rupiah. HJ, harga penjualan sama dengan Rp7.250.000. Dari HB dan HJ ini, bahwa HB lebih besar dari HJ, maka termasuk rugi. Berapakah kerugiannya? Rugi sama dengan 8 juta dikurangi 7.250.000. Jadi ruginya adalah Rp750.000. Paham ya? Contoh yang kedua, seorang pedagang buku tulis membeli 3 pak buku tulis. Setiap pak berisi 10 buku tulis. Agar mendapat keuntungan sebesar Rp500 dari setiap bukunya, maka pedagang tersebut harus menjual semua buku tulis tersebut dengan harga Rp100.000. Berapakah harga pembelian 3 pak buku tulis? Kita jawab, harga penjualan Rp100.000. Untung 3 pak buku tulis berarti 3 kali 10 kali 500 sama dengan Rp15.000. Harga pembelian HB sama dengan HJ dikurangi untung. HB sama dengan Rp100.000 dikurangi Rp15.000. HB sama dengan Rp95.000. Jadi, harga pembelian 3 pak buku tulis adalah Rp95.000. Paham ya?
Kita lanjutkan dengan persentase keuntungan dan kerugian. Persen U sama dengan U per HB kali 100%. Persen U sama dengan HJ dikurangi HB per HB kali 100%. Sedangkan untuk ruginya, persen R sama dengan R per HB kali 100%. Atau persen R sama dengan HB dikurangi HJ per HB kali 100%. R sama dengan rugi, persen R sama dengan persentase kerugian, U sama dengan untung, persen U sama dengan persentase keuntungan. HB adalah harga pembelian, sedangkan HJ adalah harga penjualan. Kita lanjutkan dengan contoh soal persentase keuntungan atau persentase rugi. Dian membeli sepatu seharga Rp80.000, kemudian ia menjual kembali sepatu tersebut dengan harga Rp100.000. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh Dian? Kita jawab, HB sama dengan 80.000, HJ sama dengan 100.000, maka akan mendapatkan untung karena harga jual lebih besar dari harga beli. Untung sama dengan HJ dikurangi HB sama dengan 20.000. 100.000 dikurangi 80.000 sama dengan 20.000. Persen U sama dengan U per HB kali 100%. Persen U sama dengan 20.000 per 80.000 kali 100%. Persen U sama dengan 1/4 kali 100%. Sama dengan 25%. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh Dian adalah 25%. Paham ya? Kita lanjutkan pada contoh keempat. Pak Imam membeli sepeda gunung seharga Rp3.000.000. Kemudian sepeda gunung itu dijual dan mengalami kerugian sebesar 15%. Berapa harga jual sepeda gunung tersebut? Kita jawab, HB sama dengan 3 juta, R sama dengan 15% atau persen rugi sama dengan 15%. Persen rugi sama dengan R per HB kali 100%. 15% sama dengan R per 3 juta kali 100%. Nah, ini R-nya persennya bisa dicoret, ya, sama-sama punya. Kemudian ini dikalikan, ya, dikalikan. Selanjutnya 15 kali 3 juta sama dengan 100 R. 100 R sama dengan 45 juta. R sama dengan 45 juta dibagi 100. R sama dengan 450.000. Nah, jadi Pak Imam mengalami kerugian sebesar 450.000. HJ sama dengan HB dikurangi R. HJ sama dengan 3 juta dikurangi 450.000. HJ sama dengan 2.550.000. Jadi, harga penjualan sepeda gunung Pak Imam adalah 2.250.000.
Nah, adik-adik, kita sudah pelajari tentang penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.